Lumayan lah. Lumayan lah. Bebas, bebas. Toh siap, 1, 2, 3. Enggak, 1 menit lagi. Pamsakan Ki. Aduh, woy. Cuk, bantu Cuk. Ada borong saya kira mau community. Nah, sakit itu, sakit itu. Kelompoknya ayah nanti disebut. Iya. Jadi pas di kelompok ngayung ya, silakan berkumpul dengan kelompok. Terus, sok. Salih. Di sini sok. Kecil, euy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, selamat siang hari ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua dengan Bapak, masih di mata pelajaran yang sama, yaitu apa mata pelajarannya? Betul. Sekarang hari Senin 12 Desember untuk pertemuan yang kedua. Kita masuk ke pertemuan kedua. Judul kegiatannya adalah membuat objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Nanti kegiatan hari ini kita diskusi kelompok. Kalau minggu lalu kita kan individu ya, masih materi. Nah, rencananya sekarang kita akan praktek menggunakan komputer lab atau yang bawa laptop boleh menggunakan laptop pribadi masing-masing. Tapi sebelumnya silakan perhatikan tayangan berikut yang ada di papan tulis. Yang di belakang kelihatan? Agisni, Depani, dan lain-lain kelihatan. Di sini ada Bapak menggunakan model pembelajarannya problem based learning. Apa itu PBL atau problem based learning? Jadi nanti kita kegiatan pembelajarannya ada 5 sintaknya sini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti Bapak bukan membuat masalah ke kalian ya, tapi kita sajikan masalah, kita diskusikan secara kelompok, boleh individu juga.
Kita cari solusinya. Boleh berupa pertanyaan dengan jawabannya, boleh berupa pernyataan atau kesimpulan. Yang kedua, oh ya, hari ini seperti biasa, Bapak lupa maaf ya, kita belum berdoa. Semoga kegiatan hari ini lancar. Untuk itu Bapak mohon KM. KM-nya siapa ya di sini? Oh, Kang Erwin. Kang Erwin mohon pimpin doa ya untuk kita belajar. Silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Jika beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Erwin, KM kelas ini. Kelas apa ini? 10 PPLGA. Terima kasih. Sekretarisnya ada? Siapa? Oh, Anissa. Bapak ingin agendanya. Bapak mau ngisi agendanya. Kegiatan hari ini adalah membuat objek gambar. Oke. Disimpan lagi. Jangan hilang. Terima kasih. Selanjutnya Bapak cek kehadiran. Tadi di agenda Bapak lihat ada beberapa yang tidak hadir. Tapi untuk memastikannya Bapak akan ngecek dan didokumentasikan di sini. Saya panggil ya, yang disebut namanya boleh mengacungkan tangan dan menyebutkan hadir. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Nanti kita bikin yel-yel. Agisni hadir. Gimana sehat Agisni? Alhamdulillah sehat. Akmal Yunus hadir, selalu mendampingi Pak Yasin. Jadi asisten nanti ya sampai kelas 3 sampai lulus dikawal. Anissa Fitri Iskandar hadir. Anissa Putri Nur Hidayah hadir. Alhamdulillah. Anissa Rahnia hadir. Oh, jadi banyak Anissa ya. Alhamdulillah seperti surat dalam Al-Qur'an. Devani Amelia Pratiwi hadir. Naik apa tadi? Naik bus. Rumahnya jauh. Jauh. Jauh di Jugjug, Anggang di Teang. Itu peribahasa bahasa Sunda. Nanti artinya bisa ditanyakan ke guru bahasa Sunda. Kalau ke Bapak jangan. Tapi bolehlah. Tapi tadi siapa terakhir? Devani. Dila Siti Padila. Sakit. Ada surat masuk? WA atau tertulis? Sakit. Dila Siti Padila sakit. Elsa Nopianti hadir. Nanti Dila kalau sakitnya sudah beberapa hari kita kumpisit bareng-bareng, oke? Ya, kita doakan supaya siswa yang tidak hadir yang sakit segera disembuhkan. Amin. Erwin Cahwan hadir. KM ya tadi ya. Mantap. Pimpin terus. Iis Sucitra hadir loh. M Rizky. Oh, lagi tugas ya? Izin. Tadi juga udah kasih kabar ke Bapak. Bapak lupa. Sit Putri Nurpalah izin juga. Jangan-jangan sama Rizky nih. Jangan ya, belum waktunya. Tapi kalau tugas OSIS nggak apa-apa. Rizky mengalami kamera yang di laptop Bapak. Rahma Alia Putri hadir. Oh, hadir di sini. Restu Anggari hadir. Sinta Adelia hadir. Taswan izin bertiga ya, izin, jangan-jangan ini Trimas Kitir ini. Izin apa sakit? Izin sakit. Masa sakit? Masa sakit izin sakit.
Oh, mungkin sakit, izin tidak masuk. Bisa jadi. Yang terakhir, Ucu Riswanto. Hadir. Kita kasih tepuk tangan buat Ucu. Karena rumahnya jauh, tapi tetap semangat sekolah. Oh ya, sebelum Bapak atau kita masuk ke materi sekarang atau selanjutnya, minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Kita mereview dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu? Oh ya, Akmal. Gambar, ada definisi, ada contoh gambar. Akmal masih ingat nggak apa itu definisi gambar? Gambar adalah karya seni rupa dua dimensi atau menjelaskan. Oh ya, Alam semesta adalah inspirasi. Itu baca ya? Ya nggak apa-apa. Ya, iya mencatat. Bagus, saya Bapak nilai anak yang rajin. Yang lain juga Bapak yakin rajin semua ya. Kemudian tidak hanya itu ya, materi minggu lalu selain definisi gambar, apalagi ada yang masih ingat? Oh ya, Anisha. Oh, ada berapa format gambar? Yang kemarin ditulis Pak ada 3, Pak. Ada 3. Sebutkan boleh? JPG, PNG, sama. Oh iya, JPEG, PNG, sama GIF. Kan kemarin sudah juga dijelaskan ya apa perbedaannya, manfaatnya. Oke, kita lanjut. Oh iya, perlu kalian tahu juga model pembelajaran yang Bapak gunakan sekarang ini adalah PBL, Problem Based Learning, sintaknya ada 5. Jadi kegiatan hari ini nanti harus ada ininya, ada 5-nya, 5 ini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ini sekarang sedang belajar. Nanti Bapak bagikan modul atau LKPD atau bahan ajarnya. Nanti kita bisa baca bareng, bahas bareng, dan diskusi bareng, Mbak. Bareng-bareng. Yang ketiga, membimbing siswa individual atau kelompok. Nanti kalau belajar kalian ada dirasa kesulitan, jangan sungkan-sungkan, Pak. Mohon bimbingannya. Nanti Bapak akan menghampiri baik individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan. Nah, nanti ada materi kita pelajari, kita kembangkan bersama. Setelah kita berhasil mengkreasikan, contohnya, kita sajikan baik individu atau kelompok, misalkan presentasi di depan, atau boleh menunjukkan secara langsung di perangkatnya. Oke? Baik, semangat? Wah, ini kayaknya masih loyo nih. Belum dikasih yel-yel nih. Yel-yel punya kita. Jadi nanti yel-yelnya seperti ini. Kalau Bapak bilang SMK, kalian dengan semangat bilang bisa. Kalau Bapak bilang RPL, kalian sebut luar biasa. SMK seperti ini tangannya. Kalau RPL dua-duanya luar biasa. Yang terakhir PPLG juara. Juaranya ke atas sambil hore. Siap? Siap. SMK bisa. RPL luar biasa. Ulangi. SMK bisa. RPL luar biasa. PPLG juara. Wih. Terima kasih. Bisa semangat lagi. Biar tidak ngantuk. Jadi obat ngantuk tidak hanya kopi. Yel-yel juga bisa menghilangkan kantuk. Tapi yang paling ampuh apa obat kantuk? Betul sekali. Salah satunya bantal. Next, kita lanjut. Oh ya, yang terakhir nanti menganalisa ya, menganalisis. Nanti ada analisis hasil kerjaan kita, pemecahan masalahnya, analisis. Misalkan masalahnya apa, solusinya apa. Kemudian di kehidupan sehari-hari ini bisa digunakan seperti apa, sebagai apa. Nanti kita bareng-bareng, jangan khawatir.
Ada 5 ya, jangan lupa nanti saya jelaskan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 sampai nomor 5. Itu untuk sintak PBL-nya. Next. Bagus nggak? Bagus seperti hordeng ya. Bagus kan dibuka seperti RA Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi kalian dari tidak tahu menjadi dibuka tabirnya. Gitu. Tabir ketidaktahuan menjadi tahu. Tabir tidak bisa menjadi bisa. Belum terampil menjadi terampil. Ini minggu lalu kita sudah mempelajari ini definisi gambar, jenis respons gambar. Oh ya, minggu lalu juga kita sudah mengadakan pengayaan ya. Kita sudah di sini mempersiapkan untuk pertemuan ini. Ternyata kita sudah melakukan instalasi software aplikasi pengolah gambar. Kemarin apa yang kita install? Ya, salah satunya Corel Draw. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ada sedikit pertanyaan nih, biar kalian semangat lagi. Bapak ingin tes, bisa nggak kira-kira? Di sini ada 2 pertanyaan nih, pertanyaan pemantik buat kalian. Pertanyaan pemantik, yang jawab harus yang cantik. Berarti cowok boleh nggak? Boleh juga, boleh. Nah, yang pertama di sini ada apa itu gambar vektor 2 dimensi? Cung, yang bisa jawab, wah KM, bagus. Jawabannya apa? Gambar vektor 2 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar. Gambar 2 dimensi mempunyai panjang dan lebar. Betul sekali. Tepuk tangan buat Erwin. Jawaban yang simpel, padat dan jelas. Ya, itulah pengertian dari gambar vektor 2 dimensi. Nanti juga Bapak jelaskan manfaatnya apa, kelebihannya apa. Bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nanti kalian kalau lulus di sini bisa, misalkan mau membuka perusahaan percetakan atau yang senang gambar. Jadi gambar vektor itu bisa digunakan berulang-ulang. Nanti kita bandingkan gambar yang dibuat dengan menggunakan software dengan gambar yang manual menggunakan kertas dan pulpen. Nanti kita bandingkan, oke? Yang kedua pertanyaannya, adakah yang tahu software aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar? Restu. 1 Corel Draw, Paint, ya betul sekali. Oh, cuma 2. Nah, sebenarnya nanti aplikasi pengolah gambar itu ada beberapa banyak lah. Selain itu yang disebutkan ada Corel Draw, Paint itu bawaan dari Windows-nya, ada Adobe Illustrator dan lain-lain. Selanjutnya nanti Bapak akan membagikan LKPD. Tahu LKPD kepanjangannya? Lembar kerja peserta didik. Jadi kegiatan kita dianggapnya kerja, nanti apa saja di sini ada. Dibagikan nanti. Kemudian selain ada LKPD, Bapak juga ada materi di presentasi. Selain presentasi ada video, nanti kita menyimak video sekilas ya. Kemudian kita praktek bersama-sama. Seperti tadi di sintak PBL, kalian menyimak materi yang Bapak presentasikan itu termasuknya adalah sintak PBL nomor 2, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, nanti ada pembagian kelompok untuk menganalisa masalah, mengidentifikasi masalah, dan menganalisanya. Itu sintak PBL nomor 1. Tadi mengorientasi siswa pada masalah. Nah, tujuannya nanti ada di LKPD. Tujuan kegiatan kita hari ini nanti dibaca boleh. Saya bagikan saja langsung ya, nanti di sini. Oh ya, Bapak untuk belajar hari ini kan diskusi kelompok. Bapak sudah membuat kelompok untuk belajar kegiatan hari ini.
kelompoknya ada 1, 2, 4. 4, rubrik penilaiannya juga ada lengkap. Jadi kelompoknya, anggotanya tidak bisa milih ya, mohon maaf. Jadi yang terbiasa besti-bestian sekarang mah harus bersosialisasi satu sama lain. Takutnya kalian tidak mudah berkembang kalau sama itu aja. Ya, oke? Kelompok 1, Bapak sebutkan Akmal Yunus. Iya. Akmal berteman kelompoknya Erwin, KM, Restu Anggari, Taswan, Ucu. Kelompok 1 5 anggotanya. Kemudian kelompok 2 Agisni. Oh iya. Anissa. Wah, Anissa 3. Anissa dikelompokkan jadi 1, diperkuat oleh Agisni. Keep strong. Kita nanti berlomba kelompok mana yang paling jago. Kelompok 3 cuman bertiga. Nggak apa-apa ya. Jangan berkecil hati. Devani, Dila, Elsa. Sedangkan Dila tidak hadir. Diganti nggak apa-apa sama Siti. Ya, bagus. Ya. Nggak apa-apa. Kemudian kelompok yang terakhir ada 4. Iis, Putri Rahma, Sinta. Ada yang tidak hadir? Oh, tadi Rahma ya masuk kelompok. Oh ya, berarti kelompok 3 siswa, kelompok 4 3. Iya, Bapak catat yang tidak hadir. Maaf. Ini Bapak ini masuk ke sini. Kemudian nanti yang dinilai kegiatan 1, ada kegiatan 1, 2, 3 rencananya ya. Nanti ada aspek yang dinilai, skor maksimal, keterangan. Oh ya, Bapak sebutkan saja kelompok 1 nanti kalian menganalisa segi 4. Nanti ada di LKPD materinya. Kelompok 2 menganalisa lingkaran. Kelompok 3 segitiga. Kelompok 4 poligon. Tahu poligon? Segi banyak. Poli banyak. Atau boleh segi 6, segi 5, bahkan bisa berubah bentuk. Dari segi 5 bisa jadi segitiga. Masih bisa disebut dengan poligon. Ini untuk kelompok 1. KM-nya siapa ketua grupnya? Akmal. Erwin apa Amal? Kelompok 2 Anissa. Kelompok 3 Stefani yang baik hati. Kelompok 4 siapa? Anissa. Kelompok 3. Oh, di depan. Oh, silakan. Masing-masing kelompok berkelompok ya, menyatu dengan kelompoknya. Jangan berpisah. Boleh jaga jarak. Akmal boleh di sini. Mundur. Nah, kan ini. Oh ya, sebelum masuk ke LKPD, tolong perhatikan lagi di papan tulis di sini. Di sini nanti ada tujuan pembelajaran. Nanti Bapak bacakan ya. Tolong perhatikan anak-anak. Di sini nanti di LKPD kalian menyimak materi lagi yang Bapak presentasikan. Pembagian kelompok sudah barusan. Kemudian ada tujuan. Nanti Bapak bacakan tujuan, atau salah satu kalian boleh membacakan tujuan kegiatan hari ini. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan nih untuk masuk ke kelas ini, kegiatan ini. Bapak menyiapkan yang pertama itu RPP, atau kurikulum sekarang menyebutnya modul ajar. Jadi dari mulai kegiatan inti, pembukaan, inti, dan penutup itu dirangkum dalam RPP. Itu tugas gurunya. Jadi disiapkan itu RPP itu rencana
Jadi mendidik itu tidak mendadak. Apa? Coba ulangi. Mendidik itu tidak mendadak. Yang mendadak apa? Tahu bulat. Oh iya. Atau tukang parkir bisa nggak? Saya datang nggak ada, pulang mendadak tapi nggak apa-apa. Jadi ladang amal. Amin. Amin. Yang kedua, selain RPP ada bahan ajar. Tertuang di LKPD menyatu. Yang ketiga, media pembelajaran. Salah satunya ini, tayangan ini. Nanti juga ada Bapak sematkan link YouTube video pembelajaran. Kalian yang kemarin di Bapak share, sudah dicek? Di Google Classroom kan ada? Semuanya Bapak sudah tuangkan. Tinggal nanti kita bahas. LKPD yang kalian pegang itu, kemudian instrumen. Nanti ada instrumen penilaian. Bisa, walaupun diskusi kelompok, tapi penilaiannya nanti bisa individu. Ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Misalkan kelompok 1 yang aktif siapa nih yang kelihatan aktif? Yang diam saja siapa? Atau yang jadi apa namanya? Perusak motivasi belajar siapa? Yang malas-malasan. Tapi nggak ada di kelas ini mah ya, semangat. Next. Nah, di sini kegiatan diskusi kelompok hari ini. Yang pertama, kalian harus menggambar ulang. Nanti yang kedua, analisa dan tanya jawab. Yang ketiga, menyajikan hasil. Yang keempat, nanti masuk ke kegiatan kedua. Ini yang nomor 1 sampai nomor 3 itu kegiatan pertama. Yang ketiga, LKPD-nya nanti ada kegiatan 2, 3, dan 4. 4 nanti evaluasi. Nanti Bapak menyajikan video dan mempraktekkan di laptop Bapak. Nanti kalian boleh menggunakan PC. Oke, kita masuk saja ke LKPD. Silakan kalian diisi di sini. Nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Boleh menggunakan pulpen atau pensil. Misalkan kelompok 1 siapa tadi? Nih, kalau mau nyontek nama kelompoknya dan ininya. Terus terang, udah tahu? Oh, udah tahu ya, udah hafal. Kalau mau pinjam buku paket Bapak boleh. Kalau kalian yang tadi pinjam di perpustakaan, silakan dibuka. Silakan open book, nggak apa-apa, bukan tes, belajar. Nama kelompoknya, kelompok Erwin kelompok berapa tadi? 1, tulis kelompok 1. Ini Anissa kelompok berapa tadi? Ya, tulis yang kapital, kelompok 2. Oh, nggak apa-apa kalau sudah terlanjur tidak kapital, nggak apa-apa. Ini Depani kelompok berapa? Bagus, sudah ditulis. 3. Kenapa? Coret saja nggak apa-apa, tipek nggak ada. Kalau nggak ada tipek, coret. Kelompok 1, bukan 2. Jangan-jangan nggak konsentrasi, kenapa ini? Kalau sudah diisi, silahkan kita bahas masuk ke tujuan. Ada boleh dibacakan oleh kelompok 1. Tujuan kita apa? Kita hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan 1, peserta didik dapat membuat gambar berbasis vektor 2 dimensi dengan 2, peserta didik dapat membuat gambar berbasis vektor 2 dimensi dengan 1. Ya, betul. Jadi nanti kalian diharapkan setelah belajar sekarang
dapat menjelaskan proses pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Nanti kalian menggambar, kemudian menjelaskan prosesnya gimana. Yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat membuat objek gambar dengan menggunakan software-nya. Kita buka ke halaman 2. Silakan dibuka ke halaman 2. Kita masuk ke pendalaman materi. Sebelum praktek, kita ke pendalaman materi. Kalian boleh baca-baca dulu. Ini kan materinya juga kemarin sudah disampaikan ya, dia persepsi. Kita langsung saja masuk ke kegiatan 1 di halaman 3. Masuk di halaman 3. Judulnya diskusi kelompok. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Sudah kan? Sudah. Yang nomor 2, perhatikan gambar vektor 2 dimensi berikut ini. Ada berapa gambar di situ? 4. Masing-masing kan sudah dibagi kan? Iya. 3. Nah, di situ kan ada titik-titik. Itu diisi ya nanti. Rumuskanlah beberapa pertanyaan. Kalian boleh bikin pertanyaan. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu tentang pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Misal, kelompok 1 tadi apa? Segi 4. Kira-kira apa pertanyaan yang untuk didiskusikan? Oh ya, ada berapa sisi untuk persegi 4? Kelompok lain bisa menjawab? Berapa sisi persegi 4? 4. Kan persegi 4. Masa 5? Erwin ngaco. Bercanda. Yang nomor 4, berdasarkan data, itu contohnya ya, contoh dari kelompok 1. Boleh kalian membuat rumus. Misalkan rumus naon? Rumus apa? Luas. Misal lingkaran, itu persegi 4. Poligon, segitiga. Boleh luas, boleh keliling, boleh apa lagi. Misalkan bisa dikasih warna, atau manfaat gambar ini untuk apa, bisa digunakan untuk apa, atau bisa dikreasikan menjadi apa. Boleh dituangkan di titik-titik itu. Yang terakhir nanti buat rangkuman hasil laporan analisis. Nanti dipresentasikan di depan. Nah, sekarang halaman 4, masing-masing kelompok silakan gambar ulang untuk gambar vektor yang telah dibagikan masing-masing. Untuk kelompok 1 kan persegi 4. Nah, silakan digambar, tapi dengan menggunakan alat tulis adanya. Kita belum menggunakan software. Silakan nanti kita analisa. Bandingkan antara menggambar dengan alat tulis seadanya, manual, dengan kita menggunakan software. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada? Oh ya, kalau tidak bawa penggaris, boleh langsung saja red. Gitu. Coba nanti kan punya karakter tersendiri tulisan tangan. Kayak tanda tangan. Jangan kecil-kecil, jangan apa namanya? Kita leluasa saja, itu kan ruang gambarnya cukup luas. Yang besar. Itu pakai apa? Oh, pakai botol. Ya, kreatif bagus, kreatif, inovatif, inspiratif, apalagi? Bukan primitif. Bukan. Pak, boleh 1 gambarnya? Boleh. Boleh 1. Boleh lebih dari 1? Boleh. Boleh. Atau kalau di kegiatan ini, jangan kaku, kita riang gembira saja, rileks. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Penggarisnya pinjem. Yang penting jadi.
Cangkel. Sok gantian no. Punten deh. Bapak ngecek kelompok yang itu dari tadi belum dicek. Ucu. Wah, gede banget. Bagus, bagus, bagus. Segi apa ini? Poligon. Coba kalian lihat logo SMK yang ada di baju kalian. Itu segi berapa? Poligon, iya. Jadi gambar ini bisa dikreasikan, bisa menjadi logo atau bentuk yang lain. Bisa dikasih warna, bisa dikasih label atau tulisan. Nanti kita kreasikan dengan menggunakan software. Segitiga bermuda. Adakah yang sudah selesai? Siap. Kelompok 1 sudah, boleh diperlihatkan. Ya, bagus. Mau dipresentasikan di depan? Oh, tidak. Kenapa tidak? Ya, Pani? Ya, siap. Apakah kita bisa menggambar dengan menggunakan metode supaya hasilnya lebih baik? Itu Pak. Oh, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Depani. Pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan. Ada yang mampu menjawab pertanyaan Depani? Wah, Ucu. Ya, silakan Ucu. Sangat bisa, Pak. Oh, sangat bisa. Kita bisa membuat gambar dengan menggunakan software. Ya, lanjutkan Ucu jawabannya. Dengan perkembangan teknologi sekarang yang cukup berat dan menggambar dengan menggunakan software aplikasi, salah satunya aplikasinya Corel, Corel, Paint, dan lain lah. Depani cukup puas jawaban dari Ucu? Siap. Jangan khawatir, nanti kita menggunakan software itu. Kenapa Depani ingin menggunakan software menggambar? Supaya hasilnya lebih bagus, supaya gambarnya bisa digunakan lagi nanti, dikreasikan, dimodifikasi, dan lain-lain. Terima kasih, Bapak. Cukup kegiatan pertama, cukupkan sekian. Kita masuk ke kegiatan kedua. Silakan buka halaman 5. Kita masuk ke kegiatan 2, praktikum. Silakan boleh menggunakan PC. Kursinya boleh ambil masing-masing. Silakan nyalakan. Nanti sambil menyalakan, Bapak sambil menyiapkan kita praktek bersama. Ini kelihatan nggak dari sini? Cukup jelas lah. Nanti Bapak pandu itu tampilannya apa saja, saya jelas. Ya. Kemarin kita sudah install semua ya? Sudah, Pak. Kalau misalkan ada masalah di perangkatnya, kalian boleh pindah memilih yang lain. Oh ya, duduknya diusahakan dekat dengan masing-masing kelompok. Ya seperti ini. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 Anissa.
Satu orang satu, tapi satu orang satu komputer, satu siswa satu komputer, tapi berdekatan. Jadi nanti biar bertukar pendapat, boleh berkreasi sendiri, bisa sharing. Wah, udah mulai praktek saja nih. Bikin apa? Nggak apa-apa, bagus. Oke, kalau sudah siap, Bapak perlihatkan dulu. Sambil praktek, kalian boleh sambil lihat LKPD atau bahan ajarnya. Siap? Belum siap. Ada, semuanya ada. Jadi ada yang cepat, ada yang lumayan lola, itu tergantung spek komputernya ya. Perlu kalian ketahui. Kalau berdua boleh satu perangkat berdua, ya karena ini misalkan ada masalah, ya nggak apa-apa boleh. Nggak nyala, boleh sama Agis di sini. Silakan buka halaman 5. Di sini di papan tulis juga perlihatkan. Oh, kita perhatikan dulu di papan tulis. Di sini sudah terbuka aplikasi pengolah gambar. Ini dengan laptop Bapak dengan yang di kalian beda. Kalau punya Bapak versi 5 lebih rendah, karena laptop Bapak ini untuk diinstal aplikasi yang di situ, yang versi 7, kayaknya belum kuat, tapi tidak jauh berbeda. Nah, untuk masuk ke sini, ada dua cara nih. Boleh menggunakan shortcut yang ada di desktop, boleh menggunakan start menu, tinggal diklik saja. Nanti muncul gambar seperti di halaman 5. Seperti ini. Nah, di sini ada menu file. Tutorial videonya sudah ditonton kan di Google Classroom? Sudah. Bapak sudah jelaskan yang di atas menu, yang di samping kiri itu toolbar, kalau mau membuat warna itu di samping kanan, dan lain-lain. Dan bagaimana cara menyimpan project dan extensionnya. Bapak akan mempraktekkan salah satu cara mempraktekkan membuat objek gambar segi 4. Nanti selanjutnya kalian boleh gambar yang lain. Silakan perhatikan di sini dulu. Tolong lepaskan dulu LKPD-nya, mouse-nya dilepaskan dulu. Semua fokus ke papan tulis. Kalau mau bismillah lagi, boleh. Kita bersama-sama bismillah untuk praktek. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 7 kita dituangkan cara membuat segi 4 caranya. Kalian gerakan kursor. Nah, kursor. Dengan menggunakan mouse. Ini namanya kursor. Atau pointer. Kalau menggunakan laptop, kalau yang tidak menggunakan mouse, boleh menggunakan touchpad. Tahu kan touchpad? Tahu. Tapi saya terbiasa pakai mouse. Ke arah toolbox, di sini ada pilihan. Kalau ditunjuk, nanti menampilkan nama masing-masing objeknya atau gambarnya. Misalkan kalau segi 4, saya tunjuk, Bapak tunjuk, muncul di sini. Nah, rectangle tool. Atau boleh kalian menggunakan shortcut. Biasanya desainer-desainer untuk mempercepat pekerjaan menggunakan shortcut. Track. Sepertinya ini kalau rectangle F6. Dapat terlihat di keyboard ada tombol F6? Ada F1, F2 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada elips. Elips itu lingkaran. Menggunakan F7. Bapak contohkan yang satu. Diklik saja ya nanti si objeknya pada toolbox. Klik,
pindahkan kursor ke area gambar. Ini namanya draw tab ya, area gambar di sini. Kalian boleh menuangkan teks, gambar, mewarnai dan lain sebagainya. Tinggal di drag. Drag itu klik, jangan dilepas, digeser, kemudian dilepas. Klik, drag, lepas. Nah, kursornya pindahkan lagi ke pointer awal. Jangan terus di rectangle, nanti menggambar lagi. Di atas di sini. Diklik saja. Sudah. Nanti untuk properti-propertinya mau merubah bentuk, ada di atasnya di menu bar, di bawah menu bar. Kayak ketebalan garisnya Bapak rubah menjadi 5. Tuh, jadi tebal kan? Taswan kelihatan tebal, ini jadi tebal. Kelihatan ya. Tadinya kan 2, Bapak rubah lagi menjadi 0,2, tipis banget. Bapak rubah menjadi 10, tebal banget. Sesuai selera dan sesuai rencana. Boleh kalian menggambar ketebalannya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau untuk memberi warna gimana? Tinggal diklik warna di sebelah. Kalau memberi warna garisnya, ini kan hitam. Diklik kanan warna. Bapak contohkan dulu di sini. Bapak akan memberi warna fill-nya atau dalamnya merah. Warna garisnya kuning. Klik kanan kuningnya. Untuk yang lain, boleh. Misalkan elips. Ditimpah boleh, Pak? Boleh. Jangan ditimpah, Pak. Boleh digeser. Awalnya besar. Bapak rubah propertiesnya, boleh di properties, boleh langsung di drag. Seperti ini. Semua caranya sudah tertuang di LKPD ya. Bapak sudah jelas tuh dari mulai titik ngedragnya sudah jelas. Mulai drag selesai sampai transformasinya. Kemudian misalkan elips di halaman 8 kalau mau merubah menjadi pie tinggal dipilih. Kemudian kalau poligon merubah menjadi segitiga dipilih pointer or side-nya jadi 3. Silakan. Tidak harus sama persis seperti di LKPD. Seperti Anissa ini warnanya ungu dan hijau, bagus. Agis ini bikin apa ini? Kotak. Tapi kan kelompoknya tadi bikin link, nggak apa-apa. Silakan dikasih warna. Ini Bapak belum lihat yang punya Erwin warna. Wah, kalau punya Ucu malah bagus nih warnanya. Gradasi. Pertamanya biru, putih. Rizky kalau mau lihat, ini punya Ucu bagus nih. Oh ya, prakteknya tidak usah kaku. Kalau kalian mau lihat pekerjaan temennya, boleh beranjak dari tempat duduknya. Ini caranya gimana Ucu? Bisa seperti ini. Ini Pak, di sebelah kiri, paling pojok. Di toolbox, ya. Ada yang namanya Interaktif fill tool atau dengan shortcut huruf G bisa membuat gradasi warna. Coba rubah warnanya dari biru menjadi yang lain. Atau tadi yang lollipop, kayak lollipop yang muter-muter. Nah, itu coba. Apply. Nah, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk kreasikan lagi dengan tulisan dan lain-lain. Boleh sambil buka video yang Bapak kirim. Kalau mau mengerjakan yang di LKPD. Takutnya lupa. Oh ya, jangan terlalu asik ya. Untuk kegiatan hari ini nanti kalian boleh asik-asiknya di lain waktu. Karena di sini
kegiatannya banyak nih di LKPD. Harus ada yang diisi. Adan, bentar lagi ya. Pink, warnanya pink. Al Nanti kalian bisa lanjutkan di program pengayaan Bapak. Bisa mengkreasikannya lagi. Oke, perhatikan anak-anak. Bapak akan merefleksi kegiatan hari ini. Perhatikan di sini ada pertanyaan nanti di LKPD ya, tolong diisi. Pernyataannya ada 3. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor, kalian bisa isi centang atau checklist. Itu pilihannya paham atau tidak paham. Selain checklist, kalian boleh menambahkan persentasenya. Misalkan paham 80%. Contoh saya tanyakan ke Anissa yang di halaman 15 nih. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor yang sekarang Anis gunakan. Paham tidak? Paham. Kira-kira berapa persen pahamnya? 60% karena belum lama ya kita menggunakannya. Nanti kalau sudah sering, insya Allah mahir. Yang kedua dan yang ketiga tolong diisi. Oh ya Bapak, sampaikan juga nanti di materi selanjutnya kita bertemu lagi kapan? Tanggal berapa? Karena dari kurikulumnya jadwal minggu depan katanya berubah. Nanti Bapak share-nya jadwalnya. Materi yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya adalah software aplikasi pengolah audio dan ada di LKPD. Pak, tapi ini kan belum mahir. Nah, kan ada 1 minggu. Nanti kita adakan pengayaan boleh. Atau langsung sambil ke aplikasi. Oke ya anak-anak, karena waktunya sudah habis, kumandang azan sudah dikumandangkan, kita bisa istirahat, islatkan, istirahat, sholat, dan makan. Bapak cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dibereskan ya. Ya. Yap. Atas. Bapak sudah selesai. Iya. Oke, Pak Patah, Pak Dwi, selamat siang. Mohon maaf, kamera saya matikan, Iya, nggak apa-apa. baru di forum, Pak Terima kasih Patah. atas kunjungannya. Maaf atas segala Mohon maaf, kekurangannya. Pak Patah, mungkin saya ada Assalamualaikum sedikit. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patah, halo Pak Patah. Ya Bu. Sedikit masukan Pak Patah dari saya. Ya. Gini Pak, mungkin buat pembelajaran itu seolah-olah mengalir. Kalau tadi saya melihat itu seperti ini persepsi ini enggak perlu seperti itu Pak. Tapi buat ini tujuan, saya harus menyampaikan tujuan, sekarang orientasi, enggak perlu seperti itu. Jadi mengalir, tapi di kegiatannya itu apa? Seperti misal Bapak menyampaikan tujuan, ya udah
tujuannya itu disampaikan apa, terus persepsinya itu Waktu seperti lagi apa bersih. sih. Sekarang membuat Ya. kelompok ini tidak perlu. Langkah-langkah seperti itu diucapkan di proses pembelajaran itu nggak perlu, Pak. Oh, Terus yang kedua kayak Mas seperti saja tadi ya, Bu. memang di penutup itu kan apa ya? Tadi kan Bapak menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah ini. Jadi hal-hal yang itu ada di RPP itu tidak perlu diucapkan, tetapi gimana ya? Saya bingung menjelaskan. Mungkin nanti Pak Dwi bisa menambahkan. Jadi tidak perlu diucapkan, tapi langsung ini loh mengalir gitu loh Pak. Tidak perlu misal kayak karena gini, ini tuh seperti Pak Patah itu kayak baru take video harus kayak gini. Itu Kontekstual. enggak seperti itu, tapi di sini adalah Pak Patah itu yang berperan. Jadi Pak Patah yang mengikuti apa yang Pak Patah buat ya, meskipun sutradara dan apa yang membuat rencana itu Pak Patah. Terus kemudian kalau tadi memang di awal itu pada duduk di bawah gitu ya Pak? Iya, Memang setiap harinya seperti itu atau iya. gimana? Kalau di lab yang 1 ini di teras, kalau yang di lab 2 langsung ke kursi, karena ruangan belajar di sekolah kami masjid juga dipakai itu karena kekurangan ruangan belajar. Oke, jadi tapi ya mungkin nanti saya mau lihat yang video lengkapnya dulu Pak, karena cuman sedikit koreksi dari saya nggih, itu tidak perlu hal-hal yang ada di RPP itu disampaikan secara gamblang. Jadi itu dibuat supaya mengalir jadi satu kesatuan gitu loh Pak. Siap, Bu. Itu sedikit dari saya, monggo mungkin ada masukan dari Pak Dwi. Terima kasih Bu Bukti. Nah, jadi sebenarnya Terima sama kasih. tadi masukan yang disampaikan Bu Bukti tadi memang yang saya amati dari belajar inovatif Pak Patah hari ini. Jadi memang saya sejak awal Pak Patah selalu menyampaikan itu Pak Patah dari rencana pembelajaran itu masuki fase selalu disebutin ke anak-anak. Nggak perlu Pak. Jadi biarkan aja itu kayak jaringan itu sebagai aktornya. Jadi sequel itu nggak perlu sampaikan ke peserta didiknya. Jadi misalkan tujuan pembelajaran langsung aja hari ini kita mau belajar mengenai ini seperti itu langsung aja. Kemudian kita udah buat karena untuk mengerjakan penugasannya saya udah tuh bagi kelompok misalkan seperti itu langsung susun seperti ini mengalir saja Pak. Jadi tidak usah terkait dengan apa yang termaktub dalam RPP itu perlu disebutkan ya. Jadi biarkan mengalir seolah-olah itu hanya misalnya skenario itu sudah Pak Patah tahu yang di awal mau dilakukan itu seperti apa sampai nanti endingnya seperti apa, sudah mengalir gitu aja ya. Jadi utuh, jadi kesannya itu utuh, tidak patah-patah. Justru kalau kayak gitu malah patah-patah seperti nama Pak Yasin kan ya. Jadi itu tadi yang disampaikan Bu Bukti tadi ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya Pak tadi di awal tadi kan anak duduk di lantai itu. Nah, kalau bisa untuk yang besok jangan Pak seperti itu. Anak tetap aja kondisikan di tempat di kursinya aja. Walaupun nanti mungkin pada saat Pak Patah itu memberikan LKPD, mereka mengerjakan penugasan praktik lah seperti itu, biarkan mereka berkelompok, mereka nyamannya mau mengerjakan seperti apa, serahkan kepada mereka. Ya itulah gaya belajar mereka tuh seperti apa, nanti akan terlihat. Jadi kemudian jangan mengarahkan hanya satu misalnya satu gaya belajar, ataupun mungkin yang menurut Pak Patah udah mendoktrin, udah di seperti ini di lantai seperti itu, enggak usah. Biarkan anak berekspresi seperti apa, biarkan. Ya, biar kayak ilmiah nalurinya secara ilmiah saja, Pak. Mengalir apa adanya aja. Ya. Nah, kalau mungkin terkait dengan lab, nanti maksud saya gini Pak. Tadi kenapa Bu tanya Pak, apakah
Itu labnya setiap Pak Patah itu praktek memang seperti itu. Patah jawab, oh ini kami sedang di teras. Berarti kan ada lab yang lain kan Pak? Ada yang lab yang lain. Nah, nanti saya hanya memberikan masukan karena gini Pak Patah. Nanti pada saat di ujian nanti ya di ujian kemarin kan udah dilewati itu. Nah nanti di uji kinerjanya. Nah itu nanti benar-benar tempat itu yang memang yang dipandang kalau yang terbaik Pak. Jadi pada saat pengambilan nanti video itu memang dari sisi tata ruangnya itu yang terbaik Pak. Ya, jadi kalau memang masih ada yang tempat ruang yang lebih bagus, lebih nyaman untuk membeli anak, pilihlah yang paling nyaman untuk anak. Tapi memang kalau terpaksanya itu memang kelas ini yang Pak Yasin pakai, ya sudah, berarti nanti konsekuensinya Pak Yasin nanti dalam meng-create video berdurasi 15 menit seperti yang disampaikan Bu Bekti, itu nanti banyak gunakan yang menggunakan kamera dinamis. Ya, pakai yang kamera dinamis, jangan yang statis. Karena kalau yang statis itu nanti kurang optimal nanti untuk terutama untuk nanti Pak Patah dalam mendidik ataupun menshoot posisi, misal misalkan dalam menampilkan di video di proyektornya itu misalkan menunjukkan pembelajarannya Pak Patah sampaikan. Nah, itu harus menggunakan kamera yang dinamis. Ataupun kemudian pada saat meng-shoot anak sedang mengerjakan LKPD-nya. Nah, itu gunakan di shoot di Jumat. Nah, itu pakai yang kamera dinamis. Jadi banyak nanti pakai yang dari hasil dari kamera dinamis, Pak. Ya, jadi statis itu hanya mungkin di awal saja, di awal pembukaan saja. Ya, itu boleh, jangan pakai yang statis. Nanti tapi pada saat nanti sudah khususnya udah masuk pembukaan inti sampai penutup itu banyak ke dinamisnya. Karena hanya rentangnya hanya 15 menit, Pak. Hanya 15 menit. Ya, pokoknya pokoknya jangan sampai yang terpisah antara pembukaan kemudian inti sampai penutup. Pokoknya semua satu kesatuan itu harus ada dalam kemasan 15 menit itu. Itu tapi secara overall secara keseluruhan sudah bagus Pak. Pak Yasin sudah mengakomodir masukan saya yang pada saat itu ya khususnya terkait materi. Pak Yasin sudah perbaiki itu. Ya, itu udah bagus. Jadi hanya tinggal nanti detail-detail kecil seperti yang sampaikan Bu Bekti dan saya tadi, tolong nanti di siklus yang kedua nanti Pak Yasin perbaiki. Siap Pak, siap. Oke, gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak atas semua masukannya. Hanya itu yang saya gunakan nanti di kesempatan. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ya ini sebagai ini aja sih Pak masukan supaya nanti yang kedua lebih bagus gitu aja. Amin, amin. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Mungkin tadi terpaku sama skenario sama waktu juga. Mungkin oke itu kertas di bawah nggak apa-apa, cuman buat tahu habis ini saya harus ngapain. Mungkin biasanya kan step-stepnya itu kadang kelewatan gitu loh. Jadi tapi tidak perlu disampaikan, tapi dilakukan gitu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Patah, Pak Dwi. Mohon izin untuk meninggalkan Zoom ini. Ya, sama-sama Bekti. Sama-sama Ibu Bekti. Ya. Saya juga izin Pak Yasin. Siap. Terima kasih Bapak. Pak Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yang ngumpul sana ya, foto. Ya. Nah. Sok, kumpul di pamisannya. Sok. Kumpul. Iya, itu apa?
Nah, ya. SMK bisa, FPL luar biasa, KPLG juara. Terima kasih. Jangan pulang, kita keluar, ada pengumuman. Ya. Soalnya itu kalau ada dapat